Selanjutnya kita cari tahu when dan where. Kapan dan di mana aja sih kita bisa ketemu sama Tuhan? Tiap minggu di gereja dong, Ci. Gak pernah berdoa di rumah ya? Kok datang ke Tuhan gereja doang? Doa kok. Kapan? Kalau mau makan sama mau tidur. Ya. Bukannya kita bisa datang ke Tuhan kapan aja ya, Ci? Lewat setiap doa kita. Aku inget deh, waktu awal-awal kita school from home tuh ya, Ci. Aku pernah dapet nilai yang jelek banget. Susah banget rasanya. Tapi aku juga inget, Cici dan Mama pernah ajak aku berdoa supaya aku gak sedih dan bisa fokus belajar deh. Oh iya, waktu itu ya. Sama banget. Waktu awal pandemik ya guys ya, I felt so lonely. Habisnya, itu kan anaknya gaul banget. Gak bisa sendirian gitu kan. Terus sejak ada peraturan PPKM yang bikin kita harus stay at home, itu boring banget. Bikin aku mati gaya gitu. Terus I doa sama Tuhan supaya pandemi ini cepat selesai dan supaya I bisa hang out with my friends gitu kan. Ya mungkin saat I berdoa pandeminya nggak selesai, tapi Tuhan kasih I teman-teman yang baik banget, yang mau telepon sama I, video call sama I. Dan inget gak Len, lu pernah kirim ayat ini ke I? Mana? Yang ini loh. Oh iya, ini waktu itu ya. Aku selalu takut kalau sendirian di rumah. Apalagi waktu itu pernah tuh kejadian mati lampu. Satu rumah tuh gelap banget. Terus ya, aku cepet-cepet berdoa deh kepada Tuhan. Terus aku gak takut lagi. Bukan waktu kita sendirian atau takut aja loh. Bahkan nih ya guys, waktu kita lagi happy sekalipun, kita juga bisa kok datang sama Tuhan. Dan kita cerita-cerita aja sama Tuhan. Kayak sekarang kita lagi cerita-cerita gini. Pokoknya, apapun yang lagi kita alamin, yang kita rasain, kita bisa datang sama Tuhan. When I get a bad grade at school. That's a great time to pray. My mama says clean your room. That's a great time to pray. No matter what I go through, I can depend on you. I'm ready for summer break. That's a great time to pray. I'm eating my birthday cake. That's a great time to pray. No matter what I go through, I give my thanks to you. Rejoice in the Lord always. Give thanks to our God every day. When the sun shines or when it starts to rain, that's a great time to pray. I'm singing with all my might. That's a great time to pray. I'm raising my hands up high. That's a great time to pray. No matter what I go through, I give my praise to you. Rejoice in the Lord always. Give thanks to our God every day. When the sun shines or when it starts to rain, that's a great time to pray. Rejoice in the Lord always. Give thanks to our God every day. When the sun shines or when it starts to rain, that's a great time to pray. 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 Where I am right now, any place I go, I don't have to feel like I'm alone.
Udah lama banget ya nggak ke perpustakaan. Pustakaan Iya. baru ya. Iya. Nyari buku apa, Ci? Nyari buku Love. Mana ya? Ci, kok Justin, kalau kita lihat big picture-nya ya, kita tuh beruntung banget gak sih jadi anak Tuhan? Soalnya kan Tuhan Yesus itu kan raja ya. Tapi kita bisa datang sama Tuhan kapanpun dari manapun buat ngobrol atau curhat kayak gini nih. Tapi kalau Tuhan Yesus itu raja, kenapa Tuhan menjadi penyelamat kita? Atau mau ditemuin sama kita kapan aja? Soalnya kan biasanya raja tuh susah banget buat dijangkau. Apalagi buat diajak ngobrol. Karena ini love. Karena Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Jadi ini Ci jawaban dari Why? Iya. Jawabannya karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Aku inget deh, ada satu ayat di Alkitab yang membahas tentang kasih Tuhan sama kita. Ada di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba-coba kita cari di sini ada nggak ya? I will love you, Lord, with my heart. I will love you, Lord, with my soul. I will love you, Lord, with my mind, with my strength. It's you I want to please. I will love you, Lord, with my heart. I will love you, Lord, with my soul. I will love you, Lord, with my mind, with my strength, and everything in me. I love you, I praise you, you're the one that I adore. Help me love you, yes, praise you, every day I love you more. I love you, I praise you, you're the one that I adore. Help me love you, yes, praise you, every day I love you more. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, I love you, Lord. It's you that I adore. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, I love you, Lord. It's you that I adore. I will love you, Lord. With my heart, I will love you, Lord. With my soul, I will love you, Lord. With my mind, with my strength, it's you I want to please. I will love you, Lord. With my heart, I will love you, Lord. With my soul, I will love you, Lord. With my mind, with my strength, and everything in me. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, I love you, Lord. Every day I love you more. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi di kebaktian doa ICLE. Masih di bulan Januari, perkenankanlah saya mengucapkan selamat tahun baru. Apa kabarnya Bapak Ibu di tahun 2023 ini? Sebagai orang percaya Tuhan bahwa kehendaknya saja yang terjadi atas kita semua. Kita tidak perlu khawatir sebab Dia yang memegang hari esok kita dan rancangannya adalah yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu semua dalam mengikuti kebaktian doa ini. Baik, mari kita akan mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita akan mengambil saat teduh sejenak.
Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini. Terambil dari Mazmur 40 ayat 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Dengan tetap berdiri, mari kita akan naikkan pujian yang akan mempersiapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya. Pujian kepada Tuhan dapat mengubahkan hati orang, sebab di dalamnya ada Roh Kudus yang turut bekerja, sehingga membuat orang percaya kepada. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Allah gunung batu perlindungan kami. Dan Engkau juga adalah Allah yang memegang hari esok kami. Sehingga kami yang percaya kepadamu tidak perlu khawatir lagi. Sebab firman-Mu adalah ya dan amin. Khusus malam ini Engkau menghimpun kami untuk kami bersekutu dan berdoa bagi gereja Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh.
dan bagi mereka yang memiliki pergumulan. Mohon Engkau juga memberikan kerinduan kepada setiap kami untuk kami diperbaharui dalam merenungkan firman-Mu, sehingga kami dapat bertumbuh dan mendapat kekuatan baru. Hadirlah di tengah-tengah kami dan ampunilah dosa-dosa kami, serta persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hati-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Bersyukur kita dapat berkumpul dalam ibadah secara online pada malam hari ini. Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kita akan melanjutkan dari satu tema, yaitu menemukan kebahagiaan sejati. Nah, saudara, minggu lalu kita sudah merenungkan dari pasal Matius pasal 5 ayat 1-6, saudara. Nah, hari ini, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan perenungan firman Tuhan dari ayat yang ke-7, saudara. Mari saudara yang di rumah boleh membacanya bersama dengan saya. Matius pasal 5 ayat 7-8. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berikutnya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh datang lagi pada hari Rabu ini untuk bersekutu bersama, merenungkan firman Tuhan, berdoa kepadamu. Kau berkati waktu ini, kau berkati perenungan firman Tuhan. Mungkin kami setelah bekerja, letih, lesu, Tuhan boleh biarkanlah firman Tuhan ini pada malam hari ini juga boleh menguatkan kami, memberikan kami kesegaran yang baru, sehingga iman kami boleh semakin teguh di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati waktu sebentar ini. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, minggu lalu kita telah belajar tentang menemukan kebahagiaan sejati. Saudara, dan kita belajar dari perkataan Tuhan Yesus. Dikatakan, saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang miskin, orang yang berduka cita, yang lemah lembut, yang haus dan lapar. Nah, saudara, yang dimaksudkan di sini, saudara, bukanlah secara jasmani ya, tapi saudara, tetapi secara rohani. Nah, saudara, kita akan melanjutkan, saudara, hari ini dari ayat yang ke-7, saudara. Yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, seorang yang bermurah hati adalah orang yang mampu dapat melihat penderitaan orang lain, sehingga dapat ikut merasakan penderitaan orang lain. Adanya belas kasihan, adanya simpati pada orang yang menderita, saudara. Nah, saudara, kata bersimpati itu artinya, saudara, artinya mereka bersama-sama, saudara, dengan orang yang menderita. Seorang yang bermurah hati, saudara, tidak hanya bersimpati ataupun berbelas kasihan saja. Tapi juga, saudara, seorang yang murah hati ini ada tindakannya, saudara. Ada tindakan untuk menolong. Ada actionnya di dalam menolong sesamanya. Nah, saudara, di dalam Alkitab, saudara, dituliskan ada seseorang, saudara, yang dikatakan bermurah hati. Saudara tahu kira-kira siapa orang yang bermurah hati itu? Ya, saudara, dialah adalah orang Samaria yang bermurah hati. Nah, saudara, kita tahu tentang cerita orang Samaria ini, saudara yang bermurah hati. Dia menemukan seorang yang telah dirampok habis-habisan, dipukul hampir setengah mati. Nah, saudara, ketika ada orang Samaria itu, saudara melihat orang tersebut, dikatakan dia tergerak hatinya dengan belas kasihan. Lalu setelah itu, apakah dia diam saja, saudara? Hanya tergerak dengan belas kasihan dan that's it? Ya, tidak ada actionnya? Tidak, saudara, ya. Kita lihat orang Samaria yang murah hati itu, saudara. Dia membalut lukanya, ya, dibawa ke tempat penginapan, dikasih uang juga ke tempat penginapan. Orang itu katanya kalau ada yang kurang dibalik lagi, bayarin sisanya. Saudara, kita lihat si orang Samaria ini. Dia itu tidak hanya merasakan penderitaan, ya, dia tidak hanya bersimpati, saudara, tetapi dia juga ada actionnya, menolong juga.
Saudara, inilah contoh, saudara, orang yang bermurah hati. Seseorang yang bermurah hati seperti ini, saudara, akan juga mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Tuhan juga menunjukkan kemurahannya, saudara, kepada kita, saudara, anak-anak Tuhan. Saudara, kita semua adalah manusia yang penuh dosa, manusia yang penuh celah. Namun Tuhan, ya, kita melihat Tuhan itu dengan belas kasihan, saudara. Dia mengasihi kita. Bahkan dikatakan Allah mengirim anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus bagi kita, saudara. Tuhan Yesus menunjukkan kemurahannya kepada kita. Ya. Dan Tuhan Yesus juga dikatakan memberikan pengampunan dan hidup kekal. Ada pengorbanan, saudara, dia harus mati di atas kayu salib. Tapi saudara, dia tidak hanya menunjukkan belas kasihannya, saudara. Tetapi dikatakan Allah mengirimkan anaknya kepada kita, sehingga kita itu mendapatkan pengampunan. Saudara, itulah kemurahan Tuhan yang kita dapat terima juga dari Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang telah menerima kemurahan Tuhan, telah merasakan akan kemurahan Tuhan, saudara, kita perlu juga saudara melakukannya kepada orang-orang di sekitar kita. Memiliki belas kasihan dan menolong mereka. Melakukan perbuatan baik, saudara, sebagai respon syukur kita kepada Tuhan. Jika ada saudara kita, mungkin teman kita, saudara, keluarga, yang ada kesulitan, yang mengalami musibah mungkin, saudara. Dan Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah mereka, kita tahu orangnya. Saudara, kita tidak hanya menunjukkan belas kasihan saja, saudara. Kita juga perlu ada action-nya juga, saudara. Kita perlu menolong mereka, saudara. Menolong mereka juga. Dan bagi kita, saudara, yang bermurah hati, Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan kemurahannya kepada kita. Dan kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, saudara. Berikutnya, saudara, dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, berikutnya adalah orang yang suci hatinya. Pertanyaannya, saudara, apa ada orang yang hatinya suci? Suci sekali. Nah, saudara, siapa sih itu orang yang hatinya suci, saudara, yang suci hatinya? Apa ini artinya orang yang kudus, tanpa dosa, yang benar-benar pure? Tapi saudara, orang yang suci hatinya dimaksud sini adalah seorang yang bersih. Seseorang yang menjaga kekudusannya, yang kudus, yang tulus hatinya, yang berintegritas. Saudara, seseorang yang suci hatinya, saudara, tidak terjerat hidupnya dengan dosa. Atau apapun yang berlawanan dengan firman Tuhan. Saudara, dosa membuat manusia itu hidup jadinya jauh dari Tuhan. Saudara, seseorang hidupnya dipenuhi oleh dosa, itu telah dibutakan dari kebenaran. Jauh hidupnya dari kesuciannya, saudara. Kita semua manusia, saudara, telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa, saudara, relasi manusia dengan Tuhan, saudara, menjadi terputus. Namun, Tuhan Yesus memulihkan relasi yang telah rusak itu, saudara, dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan bagi kita, saudara, yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dan beriman kepadanya, dikatakan dia juga melihat Bapa di surga. Saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata, bukan? Barang siapa melihat aku, dia juga melihat Bapa. Pertanyaan saudara, bagaimana sih secara kita itu bisa memiliki kehidupan yang kudus, yang suci hatinya? Bagaimana saudara kita menjalani kekudusan itu, saudara, di tengah arus dunia pada saat ini? Saudara, kita perlu terus, saudara, untuk mengintrospeksi diri kita, saudara, di hadapan Tuhan. Menyelidiki hati kita, apakah sungguh hidup kita itu benar di hadapan Tuhan? Saudara, jika kita telah melakukan sesuatu hal, kesalahan, atau dosa di hadapan Tuhan, atau mungkin kita menyakiti sesama, kita perlu minta ampun kepada Tuhan. Kita perlu berbalik dari segala dosa dan kesalahan kita. Kita hidup menurut apa yang Tuhan mau. Kita perlu terus juga untuk saudara mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan, saudara, yang akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Bagaimana kita bisa tahu, saudara, akan perintah Tuhan jika kita tidak mau membacanya, kalau kita malas untuk membacanya? Bagaimana kita bisa tahu akan hidup benar jika kita nggak mau sekalipun kita baca firman Tuhan, mungkin hanya minggu saja dibuka. Saudara, kita perlu terus untuk setia, merenungkan firman-Nya setiap hari, saudara. Tidak hanya membaca dan tahu saja, saudara, dan yang terpenting, saudara, kita harus mau dibentuk untuk menjadi seperti serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur
Karena kita sebagai orang-orang percaya, saudara, kita beriman kepada Tuhan Yesus, dan saudara kita dapat melihat Bapa di surga. Namun saudara, pada saat yang sama, kita perlu terus belajar untuk mengintrospeksi diri kita. Sering sekali, saudara, kita tidak murni, saudara. Sekalipun kita mengerjakan hal-hal pekerjaan yang baik, mungkin kita melakukan pelayanan di gereja, kita menolong orang. Tapi saudara, kadang-kadang bisa saja ada satu motivasi-motivasi yang lain yang tidak murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu, saudara, kita terus merendahkan hati kita minta Tuhan terus boleh menolong kita terus introspeksi diri kita, apakah jalan kita benar di hadapan Tuhan. Saudara, seseorang yang mempunyai hati yang suci, saudara, yang hati yang murni, saudara, itu adalah seorang yang berbahagia, saudara, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, dikatakan berikutnya, di ayat yang 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, damai, saudara, sering sekali identik dengan kondisi tidak ada masalah atau pertikaian, nggak berantem gitu ya. Namun saudara, kata damai di dalam Alkitab, saudara, memiliki makna yang lebih luas daripada ketidak ada masalahan atau konflik. Saudara, kata damai dalam perjanjian lama, saudara memakai kata shalom yang artinya sempurna, damai, tidak ada pertikaian dan aman. Saudara, damai itu, saudara, damai yang sejati itu berasal dari Tuhan itu sendiri. Dan jika kita, saudara, mau mendapatkan damai yang sejati, kita perlu menerimanya dari Tuhan Yesus, saudara. Kita perlu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, sebagai sumber damai sejahtera. Dan barulah kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu, saudara. Dalam Yohanes, saudara, pasal 14, ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan bagimu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tuhan telah memperdamaikan kita melalui Kristus. Damai sejahtera Tuhan telah Tuhan berikan bagi kita dan telah Tuhan tinggalkan bagi kita. Damai sejahtera itu, saudara, melebihi dari apa yang ada di dalam dunia ini. Dan saudara, damai itu hanya didapatkan hanya di dalam Kristus, bukan di dalam uang, bukan di dalam pekerjaan kita, bukan di dalam hal-hal lain. Saudara, bagi kita yang telah percaya, saudara, Tuhan telah memberikan damai sejahtera kepada kita. Tentu saja hidup manusia ada kesulitan, pergumulan yang kita alami saat ini, saudara. Tapi firman Tuhan berkata damai sejahtera telah Tuhan berikan kepada kita. Saudara, beberapa hari yang lalu, kita dikagetkan akan penembakan yang terjadi di daerah Monterey Park, saudara. Ya mungkin kita kaget, saudara, karena mungkin ada beberapa dari jemaat atau mungkin kita yang mungkin pergi ke sana, ya, karena itu begitu dekat sekali dengan kita, ya. Saudara, hal ini tentu membuat kita atau mungkin seseorang yang di komunitas yang dekat-dekat situ, saudara, bisa khawatir, takut. Padahal aman-aman saja. Mungkin tadi awalnya aman-aman saja untuk keluar, tapi sekarang jadi khawatir, jadi takut. Nah, saudara, apalagi kalau kita melihat kondisi pada saat ini, ya. Lihat berita, lihat situasi negara, situasi ekonomi, saudara. Kadang-kadang dapat juga membuat kita sebagai manusia takut, bisa gentar dan resah. Sebagai manusia, saudara, memang kita terbatas dengan situasi yang ada di dalam dunia ini. Saudara, tapi kita ingat akan janji Tuhan, bahwa damai sejahtera Tuhan telah berikan bagi kita. Damai sejahtera yang sejati, saudara, ada di dalam diri kita, dalam orang-orang percaya. Namun, saudara, tidak hanya Tuhan berikan damai sejahtera itu saja kepada kita manusia. Tuhan juga mau, saudara, kita itu menjadi pembawa damai, saudara. Kita menjadi pembawa damai bagi sesama kita. Saudara, kita bisa menjadi membawa damai di tengah-tengah dunia yang sedang gonjang-ganjing, yang mengalami pergumulan ini. Kehidupan, saudara, bisa saja, saudara, kehidupan kita dipenuhi dengan konflik, ya. Bisa ada gesekan, ya, dengan rumah, dalam tempat kerja, bahkan di dalam gereja. Saudara, terkadang ada banyak hal yang kita nggak suka, ini nggak suka, jadinya ada konflik srek gitu ya. Tidak sesuai dengan keinginan dan juga pandangan kita. Nah, saudara, hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik dan juga perpecahan. Saudara, dapat juga terjadi, hal ini terjadi juga bagi orang-orang Kristen.
Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak hanya Tuhan berikan damai sejahtera kepada kita, saudara, tapi kita harus menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara, pembawa damai itu berarti memiliki kecintaan yang kuat terhadap perdamaian. Orang yang membawa damai seharusnya lebih tepat lagi, saudara, terjemahkan sebagai orang-orang yang mengusahakan damai, peacemakers, saudara ya. Nah, saudara, lawan dari mengusahakan damai itu adalah ngadu domba, memecah belah, memfitnah. Mengusahakan damai, saudara ya, peacemakers, saudara itu ya. Berarti itu mengusahakan hubungan yang sebaik mungkin dan juga sebaik benar, saudara, dengan sesamanya. Orang yang membawa damai, saudara, cenderung mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang kepentingannya sendiri. Nah, saudara, inilah ciri-ciri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pembawa damai. Dan jika kita membawa damai ke dalam keluarga, jika kita menjadi pembawa damai di dalam tempat kerja kita, di gereja, di dimanapun, saudara, kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia, saudara. Saudara, mari kita ciptakan kedamaian itu, saudara, di tempat kita berada saat ini. Dan layanilah orang-orang di sekitar kita dengan hati dan jiwa yang damai. Dan saudara, yang terakhir, di ayat 10 dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu, kata dianiaya, saudara, di sini berarti adalah orang yang menderita, ya. Kata dianiaya ini pada zaman Tuhan Yesus, saudara, pada saat itu, konteks pada saat itu begitu familiar. Kenapa? Karena seseorang yang dapat dianiaya itu adalah seseorang yang mereka memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab, saudara, banyak sekali murid-murid Tuhan Yesus, saudara, yang mengalami penganiayaan dan bahkan mati, yang menjadi martir. Contohnya saja, saudara, Stefanus, yang menjadi martir pertama, saudara, yang mati. Dia menunjukkan imannya dan tetap teguh percaya sampai pada akhirnya. Stefanus mengalami penganiayaan dan sampai dia harus mati. Saudara, Tuhan tentu saja tidak memanggil kita untuk menjadi martir seperti Stefanus yang dianiaya, menderita sampai harus mati. Saudara, bukan seperti itu juga. Tetapi saudara, Tuhan mau untuk kita itu bersaksi, saudara, lewat kehidupan kita. Ketika kita harus berada di dalam pekerjaan kita, komunitas di luar orang percaya, mungkin di luar gereja, saudara, kita perlu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Saudara, kita tidak bisa menyembunyikan identitas kita, saudara, sebagai anak Tuhan. Justru kita harus menunjukkannya. Saudara, ketika kita menunjukkannya mungkin ada konsekuensinya. Jika orang tahu, oh kita ini orang Kristen, mungkin kita bisa dianggap berbeda, ya. Mungkin kita dianggap gak sama dengan orang-orang yang lain. Mungkin kita bisa menerima ejekan, mungkin kita bisa menerima tekanan. Namun saudara, ketika kita mengalami hal ini, iman kita sedang diuji. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kita yang dianiaya oleh karena kebenaran, yang terus berpegang teguh akan kebenaran sampai pada akhirnya, yang tidak terombang-ambing, walaupun ada banyak hal yang mencoba untuk menjatuhkan, yang tidak terbawa arus budaya yang ada, tapi tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus, berpegang kepada kebenaran sampai pada akhirnya. Saudara, seorang yang seperti ini, saudara, dikatakan akan mendapatkan kerajaan surga. Tuhan akan memahkotai kita dan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah bagi kita yang tidak hanya mendengar juga, tetapi melakukan hal ini semua, saudara, yang telah kita bahas tadi. Dan saudara, mari kita minta hikmat Tuhan di dalam kita melakukannya dalam hidup kita. Dan kiranya Tuhan boleh menolong kita semua. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan, sungguh bersyukur pada malam hari ini kami dapat belajar perenungan firman Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk tidak hanya mengerti dan tahu saja. Tolong kami Tuhan agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi dan menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 주耶稣，我今后在你跟前，我上思你的威严和你奇妙的作为。你的爱
从今到永远，迷失干地变为涌泉，将由周变为喜乐。我高声颂赞你，举起双手感谢你，我的过犯得以赦免，着迷丰富你恩典，你是宝座的羔羊，我将你的荣耀宣扬。你救赎我脱离黑暗，是我蒙福给我盼望，我的主。我的主，主耶稣，我今后在你跟前，我深思你的威严和你奇妙的作为，和你的爱，你的爱围绕我从今到永远，你是干的变为涌泉，将忧愁变为喜乐。我高声颂赞你，举起双手感谢你，我的过犯得赦免，着迷丰富的恩典，你是宝座的羔羊，我将你的荣耀宣扬，你救赎我脱离黑暗，是我蒙福给我盼望，我和高声颂赞你，举起双手感谢你，我的过犯得赦免，着你的丰富的恩典，你是宝座的羔羊，我将你的荣耀宣扬，你救赎我脱离黑暗，是我蒙福给我盼望，我的主。你是宝座的羔羊，将你的荣耀宣扬，你救赎我脱离黑暗，是我蒙福给我盼望，你救赎我脱离黑暗，是我蒙福给我盼望，我的主，我的主，你是我的主，我的主。Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan memuji Tuhan. Indahnya saat berdoa. Sebab di dalam doa kita dapat mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar, ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa yang ku mohon didengarnya, betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya, yang memanggil
datanglah, percaya pada firman-Nya, beban dosa kutinggalkan, menunggu saat berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas minggu kemarin, kebaktian dan juga perayaan semua berjalan dengan aman juga lancar. Semua jemaat dapat diberkati, mendapatkan berkat firman Tuhan. Kita juga bersyukur kita telah memasuki tahun yang baru. Ada saudara kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati penuh syukur. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan yang telah Kau berikan bagi kami, atas berkat jasmani dan juga rohani. Terlebih kami bersyukur atas ibadah dan juga perayaan yang boleh berlangsung dengan baik. Kami boleh mendapatkan berkat firman Tuhan, dan juga kami boleh merayakan tahun baru bersama-sama dengan saudara seiman dan juga keluarga. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, dan juga kami boleh memasuki di tahun yang baru ini semua karena kasih anugerah Tuhan dan penyertaan-Mu hari demi hari. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih atas seluruh jemaat kami juga semua, seluruh keluarga kami, Tuhan. Engkau telah melindungi, menolong kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas segitu banyak berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Pekerjaan, keluarga, dan juga segala hal Engkau telah cukupkan bagi kami. Kesehatan kami juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa bagi setiap jemaat dari lansia, saudara. Kita doakan, khusus bagi lansia, mungkin mereka yang ada pergumulan dengan sakit penyakitnya. Kita doakan Tuhan boleh sendiri menjaga. Kita doakan juga bagi setiap jemaat dari pemuda dewasa. Doakan saudara dari mereka yang bekerja pada saat ini. Mungkin ada yang mencari bekerja, ada juga yang bergumul mungkin dalam pekerjaannya. Kita doakan Tuhan boleh menolong. Doakan saudara bagi para orang tua, di mana mereka mendidik anak. Kita doakan Tuhan boleh memberikan hikmat bagi orang tua, diberikan kebijaksanaan. Bagi anak remaja dan juga anak ketika mereka bertumbuh, kita terus doakan untuk pertumbuhan rohani mereka. Mereka boleh bertumbuh dalam iman, mengenal akan Tuhan. Dan kita doakan saudara agar sungguh mereka juga dijauhkan dari segala pergaulan yang tidak baik. Kita doakan masa depan setiap jemaat, kesehatan dan juga pertumbuhan rohani. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap lansia yang ada di dalam gereja-Mu, dalam segala pergumulan yang ada. Kau berikan kesehatan bagi mereka dengan baik ya Tuhan. Kami mau berdoa dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Kau terus boleh juga menyertai. Berkati setiap keluarga, anak-anak cucu, semua ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk setiap pemuda, dewasa, jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang bekerja, mungkin baru mencari kerja, ada yang kesulitan di dalam pekerjaan. Engkau sendiri boleh memberikan kelancaran kehidupan mereka dan masa depan mereka. Tuhan, Kau boleh menolong. Dan kami mau berdoa Tuhan bagi para orang tua. Kau boleh memberkati orang tua di dalam mereka mendidik anak. Dan kami mau serahkan agar sungguh mereka yang mendidik anak ini, mereka diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam mereka bertindak, berpikir, berbicara, mengajar anak mereka. Kau boleh memberkati mereka. Kami mau berdoa juga bagi remaja dan juga anak. Kau berkati ya Tuhan bagi mereka diberikan pertumbuhan rohani yang baik. Mereka boleh mengenal akan Kristus dan juga jauhkan mereka dari segala lingkungan pergaulan yang tidak baik ya Tuhan, sehingga mereka tetap terus boleh hidup jalan benar dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa seluruh jemaat ICLE ke dalam tangan Tuhan. Kau dengar seruan doa kami. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Doakan bagi mereka juga yang menjaga. Terus doakan bagi Bapak Vincent Fasio dalam segala sakit penyakitnya. Tuhan boleh menolong, campur tangan. Doakan untuk Ibu Lydia yang menjaga. Doakan segala pergumulan mereka. Tuhan sendiri yang boleh membukakan jalan. Doakan terus untuk Ibu Tan Melan dalam penyakitnya. Berdoa untuk Ibu Febe yang menjaga. Berdoa untuk Ibu Nana dalam masa pemulihannya, agar sungguh pemulihannya boleh baik. Terus doakan juga untuk Pak Is di dalam menjaga. Kita doakan juga untuk Bapak Hadi Santoso dari Papa dari Ibu Yuni.
Saudara bersyukur untuk keadaan ini saat ini sudah lebih baik. Kita bersyukur Tuhan boleh mendengar seruan doa. Terus doakan agar pemulihan boleh terus semakin baik. Dan juga saudara doakan untuk mama dari Ibu Yuni yang menjaga, terus diberikan kesehatan. Kita doakan Ibu Yuni sekeluarga, tetap Tuhan berikan kekuatan, pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan semua jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit ke dalam tangan Tuhan saja. Kami mau berdoa bagi Bapak Vincent Tasio di dalam skala kelemahan tubuhnya. Engkau sendiri boleh menjamah, menolong, memulihkan ya Tuhan. Berdoa juga bagi Ibu Lilia yang menjaga setiap hari. Engkau sendiri yang boleh memberikan kekuatan bagi dia ya Tuhan. Mencurahkan berkat-Mu bagi mereka. Membukakan jalan, menyediakan apa yang mereka perlukan. Berdoa juga bagi Ibu Tan Milan, Kau juga sendiri yang boleh menjamah penyakitnya ini. Dan juga Ibu Febe yang take care untuk Mama, Engkau yang boleh menolong. Kami juga bersyukur untuk Ibu Nana yang sudah lebih baik. Kami mau serahkan untuk Ibu Nana pemulihannya agar boleh menjadi ada pemulihan yang baik bagi tubuhnya. Segala makanan dimakan juga boleh menolong tubuhnya, boleh pulih kembali. Kami juga berdoa bagi Pak Is yang menjaga, yang take care. Kau boleh memberikan kekuatan bagi dia. Kami mau berdoa bagi Bapak Hadi, Papa dari Bu Yuni. Kami bersyukur sudah ada progres yang lebih baik. Kami mau serahkan ya Tuhan, Kau boleh menolong, campur tangan agar sungguh pemulihan boleh lebih baik lagi. Kami mau berdoa juga bagi Mama dari Ibu Yuni yang menjaga dan juga Ibu Yuni sekeluarga. Berikan mereka kekuatan dan pengharapan dari Tuhan. Kami mau serahkan semua bagi jemaat-Mu, keluarga yang sedang sakit ke dalam tangan-Mu saja. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita doakan, dukung untuk kebaktian minggu ini agar sungguh boleh berjalan dengan baik dan jemaat boleh mendapatkan berkat-Nya. Doakan untuk Ibu Yung Yung dalam persiapan firman Tuhan. Doakan juga untuk penginjil Samuel Tande. Kita doakan guru sekolah minggu. Dan juga saudara doakan seluruh jemaat yang akan hadir agar mereka diberikan antusias, kerinduan di dalam mereka beribadah secara onsite. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan ketika mereka akan datang beribadah minggu ini. Kami mau berdoa khusus bagi hamba-Mu, berikan mereka kesehatan yang baik dalam segala persiapan mereka juga ya Tuhan, khusus bagi Ibu Yung Yung. Kau boleh memakai hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak jemaat. Kami mau berdoa juga bagi Bapak Samuel Tande dalam segala persiapannya. Kau sendiri yang boleh menolong, memberkati ya Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi guru-guru sekolah minggu ya Tuhan dalam segala persiapan. Kau boleh memakai guru-guru, boleh menjadi berkat bagi setiap anak. Kami mau serahkan setiap jemaat-Mu diberikan antusias, kerinduan setiap minggunya. Boleh datang ke hadirat Tuhan, datang ke gereja, dan boleh beribadah, khususnya secara onsite. Kau boleh memberkati ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi care group. Kita doakan untuk setiap anggota care group diberikan kesetiaan, ketekunan, dan kesehatian. Saudara, kita doakan untuk setiap care group yang ada di dalam gereja kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Doakan saudara untuk setiap pemimpin, bagi host dan juga co-host, di dalam mereka memimpin para leader, diberikan hikmat, kebijaksanaan, kesetiaan di dalam memimpin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur ada satu komunitas bagi setiap jemaat-Mu untuk bersama-sama berdoa, menguatkan satu dengan yang lain. Kami mau berdoa untuk bagi para care group, setiap anggotanya Tuhan diberikan kesehatian, mereka boleh bertumbuh bersama, ketekunan di dalam mereka merenungkan firman Tuhan. Kami mau berdoa lewat firman Tuhan, lewat pembahasan yang ada dari buku atau mungkin material yang ada, boleh memberikan pertumbuhan untuk dapat mengenal lebih dalam lagi. Kami terus doakan untuk para co-host dan juga host yang juga memimpin. Tuhan berikan mereka kebijaksanaan di dalam mereka memimpin, kesetiaan di dalam melayani Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, kita telah mendengar berita tentang penembakan di Monterey Park. Saudara, kita doakan bagi korban penembakan, bagi mereka yang berduka, Tuhan sendiri yang boleh hiburkan, kuatkan, dan mereka tetap berharap kepada Tuhan. Doakan juga bagi mereka yang mungkin terluka secara fisik, ada juga yang mungkin secara emosional. Doakan agar Tuhan boleh pulihkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan bagi di Monterey Park, bagi para keluarga korban yang terkena dampak akibat hal ini. Mereka yang kehilangan anggota keluarga mereka. Tuhan hiburkan, Engkau boleh menolong mereka ya Tuhan, hadir di tengah rasa duka ini.
Kami mau berdoa agar sungguh mereka tetap kuat dan mereka boleh mencari Tuhan dan mereka boleh menemukan Tuhan bagi mereka yang belum percaya. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi mereka juga yang mungkin terkena korban-korban yang terluka secara fisik atau mungkin ada yang mengalami trauma dan secara emosional. Tuhan Kau sendiri yang boleh memulihkan, menyertai mereka. Kami mau serahkan setiap permasalahan ini, pergumulan dari kota ini dalam tangan Tuhan dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang terakhir kita berdoa bagi Amerika. Saudara, kita doakan setiap hari, saudara, dalam beberapa waktu ini kita mendengar kasus penembakan yang terjadi. Berita menuliskan bahwa bulan ini belum berakhir, namun kasus penembakan terjadi di Amerika itu begitu banyak sekali. Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kita doakan Tuhan boleh berbelas kasihan bagi negara ini, agar seluruh rakyat dapat berbalik kepada Tuhan, bertobat, mengikuti kebenarannya. Ada banyak pergumulan, saudara, di dalam setiap state, county, dan juga city. Kita doakan untuk kebijakan yang ada, dan Tuhan boleh campur tangan. Mari kita berdoa bagi negara Amerika. Tuhan, kami mau bersahati berdoa bagi Amerika, di mana pada saat ini begitu ada banyak penembakan terjadi di beberapa tempat. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa, namun kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Tuhan, Kau campur tangan, Engkau boleh menolong di dalam setiap bagian yang ada, agar sungguh ya Tuhan, khusus bagi rakyat di Amerika ini, mereka boleh berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan, bertobat, dan berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami mau serahkan juga di dalam setiap pergumulan yang ada, setiap state, di setiap county, di dalam setiap city, kebijakan-kebijakan pemerintah. Tuhan, Kau boleh menolong ya Tuhan, campur tangan di dalam setiap yang mereka lakukan, sehingga boleh mendatangkan kebaikan bagi rakyat, dan juga kami semua yang tinggal di Amerika ini. Kami mau serahkan Amerika dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau berdoa untuk pergumulan pribadi saudara, kita bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami sembah, kami berserah sepenuhnya. Kami mau serahkan semua keluh kesah kami mau serah semua kepada Yesus. Kami terkadang tidak tahu harus berbuat apa, kadang-kadang kondisi begitu tidak bisa kami hadapi. Tuhan, kami mau hanya serahkan semua kepadamu, dan kami menunggu waktu-Mu yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Doa Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian, Penolong yang Setia. Dan biarlah pujian ini menghilangkan kekhawatiran kita semua. Sebab saat kita berjalan, Allah menerangi langkah kita, dan kita tahu bahwa Dia ada bersama dengan kita. Saat ku berjalan, saat
ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dia adalah penolong yang setia. Hanya Yesus satu-satunya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari saudara kita mengambil waktu teduh. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 5 Februari kita akan bersama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus. Saudara, mari kita siapkan hati kita di dalam perjamuan kudus pada 5 Februari. Minggu depan saudara kita akan ada sensura morum, kita sama-sama siapkan hati sebelum kita mengambil roti dan juga anggur.
saudara akan ada comment service dan pendeta Yahya yang akan melayani. Doakan akan hal ini dan saudara yang mau mengikuti perjamuan kudus dapat mendaftarkan diri kepada Ibu Lian. Sampai ketemu hari Minggu ini saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.